NTT itu dari dulu sejak saya kecil pun sudah terkenal keringnya. Kami tidak bermimpi kalau adanya pompa hidran. Ini satu karunia. Dan menurut saya ini luar biasa rencana dari Tuhan. Selama ini dari tahun 74, mungkin baru saya mau dekat dengan air. Seluas-luasnya mata memandang, sejauh-jauhnya tatapan ini menyapu alam di sekeliling, tampaklah suasana kerontang. Disinilah negeri lontar yang kering, tandus, berbatu, tapi menyuguhkan keindahannya tersendiri. Dari 12 bulan, itu 3 bulan itu musim hujan. Nah, sisanya musim kemarau. Kalau kita ini di Kupang, sampai detik ini, dari badai Seroja kemarin itu, sampai sekarang itu belum ada hujan sama sekali. Nah, tapi ada wilayah yang sudah ada hujannya. Tapi di daratan timur sini, Kupang, TTS, TTU Belu itu mendung, jelas mendung, tetapi nggak pernah hujan. Jadi rata-rata sebagian itu musim kemarau, musim kering. Sehingga air yang di daratan NTT secara umum itu kekurangan air. Saya terpukau sekaligus bertanya-tanya tentang kehidupan di sini. Bagaimana kehidupan ini berlanjut jika tidak terlihat adanya air sebagai kebutuhan hakiki manusia. Kalau di sini mayoritasnya pertanian dan peternakan. Kalau pertanian mereka lebih banyak tunggu musim hujan. Peternakan ada dari desa, ada beberapa embung yang kita bangun, ada yang bertahan untuk bisa sampai hujan kembali embung itu. Ternyata bumi menyimpan apa yang sangat dibutuhkan manusia. Namun, di area Nusa Tenggara Timur, letak sumber air banyak yang sulit dijangkau karena tersembunyi. Kesulitan air ini sampai-sampai melahirkan kepanjangan baru dari NTT. Nanti, Tuhan tolong. Kalau ini Pak, kalau 2 tahun lalu itu kering Pak, sempat kering Pak. Sempat kering, tetapi kita tidak tahu, nanti kita lihat lagi karena biasanya Pak itu tidak pernah kering. Cuma 2 tahun yang lalu itu kering Pak, karena berdasarkan kemarau panjang itu. NTT itu dari dulu sejak saya kecil pun sudah terkenal keringnya. Saya tidak tahu keringnya ini menjadi tantangan atau jadi jualan. Nah, yang jelas saya sebagai putra NTT nggak mau kalau NTT tetap miskin hanya gara-gara kering. Kalau saya ingat-ingat masa kecil saya, malu sih saya, benar-benar sengsara. Saya lulus SD, masuk SMP kelas 1, itu sudah harus angkut air. Saya anak guru, tapi nggak ada alasan. Jadi kita punya pikulan itu dari bambu di kampung itu. Tapi tidak utuh begini, tapi dibelah jadi agak fleksibel. Itu dipikul di sini, nah begini. Ini ember di sini 30 kilo, ini 30 kilo tuh. Nah, sambil digantung ini, pikul begini. Jadi 800 meter. Nanjak. Kan rumah saya di atas. Mungkin selisih tinggi sekitar 60. 800 meter ya. Jadi kalau kita minta izin mama, "Mah, saya mau bermain ke lapangan." Air sudah penuh belum di drum? Kalau sudah penuh, berangkat. Kalau enggak, jangan harap. Waktu saya mau masuk AKABRI,
Saya sempat diukur ulang karena tinggi saya pas-pasan. Waktu itu 160 batasnya. Saya disuruh ukur ulang karena baru saya ingat, ini gara-gara pikul air ini. Saya yakin, makanya saya tingginya pas-pasan. Saya udah nggak usah gambarkan susahnya saya masalah air waktu kecil. Ya seperti itulah. Hampir nggak bisa lulus akabri. Kekurangan air dan kesulitan mendapat air adalah masalah yang harus dihadapi masyarakat NTT. Kalaupun tersedia air, letak sumber air sulit dijangkau, seperti yang ada di Oenesu. Dari perut bumi yang berada di bawah mata, masyarakat Kota Kupang mendapatkan air untuk hidup. Jadi sumber mata air yang untuk menghidupi masyarakat Kota Kupang adalah sumber mata air bawah mata, di mana ada dinastinya, pengalirannya dari dalam gua melalui rembesan keluarlah di penampungan yang diambil oleh PDAM yang sekarang dikelola sama PDAM Kabupaten Kupang. Reservoir ini bantuan dari TNI dengan pompa hidran yang dari sumber mata airnya jarak kurang lebih 500 meter. Dia punya ketinggian itu ke atas itu 50 meter. Di paling selatan kabupaten di Indonesia, alam menyuarakan keindahannya. Tapi, alam yang kaya, indah, dan kering menyembunyikan sumber-sumber mata air untuk penghuninya. Saya jelaskan kepada siapapun bahwa NTT sebenarnya basically itu bukan karena air tidak ada, tapi posisi air. Jadi distribusi airnya yang harus kita perhatikan. Penerapan berbagai teknologi, salah satunya hidran. Sejak lahir manusia tidak bisa dipisahkan dari air. Bahkan jika kita ingat, sejak dalam kandungan ibu pun kita tumbuh dalam air. Itulah makna pentingnya air untuk kehidupan. Air ini vital, artinya itu keperluan pertama dan yang terutama dalam kotong punya hidup manusia. Jadi kalau tidak air, maka matilah sudah. Tetapi kalau tidak ada makanan, ya mungkin bisa telan ludah dengan minum air. Kalau tidak ada air, mati. Karena dengan air ini akan berpengaruh langsung dengan kehidupan masyarakat. Kami, Kodam 9 Udayana, khususnya Korem, akan mengurangi tentang, ya mohon maaf, kemiskinan. Salah satu pemecahan permasalahan kemiskinan adalah air. Dari air itu jadi sehat, sanitasi dan stunting. Dari air itu dia bisa bertani, berternak.